Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas soal sumatif Bahasa Indonesia kelas 4 untuk kurikulum merdeka. Nomor 1, ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf disebut ide pokok, berarti B. Nomor 2, berikut ini yang bukan nama lain ide pokok adalah, ya ini jelas adalah kalimat utama, ya berarti yang D. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri ide pokok adalah, yaitu memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang, berarti C. Selanjutnya nomor 4. Bacalah paragraf berikut ini. Nah, setelah dibaca, kemudian jawab. Gagasan utama dari paragraf tersebut yaitu, ini jelas adalah definisi pupuk organik. Nah, ini adalah pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, berarti definisi, berarti jawabannya 4 yang A. Selanjutnya nomor 5. Bacalah paragraf berikut ini. Pohon memberikan banyak manfaat. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 5. Ide pokok dari paragraf tersebut yaitu manfaat pohon bagi manusia dan makhluk lainnya. Nomor 6. Media audio merupakan sarana menyampaikan informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio menyampaikan informasi secara detail dan jelas, seperti yang A. Selanjutnya nomor 7. Pemanfaatan media audio mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pemanfaatan program audio bertujuan untuk mengajar keterampilan verbal merupakan tujuan psikomotor. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 8. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya ia lakukan untuk memengaruhi khalayak atau masyarakat umum. Nomor 9. Tujuan komunikasi adalah, yaitu untuk menyampaikan informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya disebut teks narasi. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri teks narasi yaitu terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, bacalah teks narasi berikut. Nomor 12, setelah dibaca, dari teks narasi inspiratif tersebut, pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nomor 12, sekarang 13. Bumi ini makin tua, terkadang tubuhnya tidak sanggup menahan beban dalam dirinya hingga mengguncang isi perutnya. Bumi ini makin tua. Nah, ini adalah puisi. Nah, pesan yang kita dapat dari puisi di atas adalah, yaitu kita harus merawat bumi ini. Selanjutnya nomor 14. Arti kata mengguncang pada puisi tersebut adalah menggoyangkan atau menggerakkan kuat-kuat, berarti C. Selanjutnya nomor 15. Arti kata rawat yaitu pelihara, urus, dan jaga. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 16. Berikut ini yang bukan cara mencari kata dalam kamus yaitu, ya jelas ini adalah yang salah, berarti mengurutkan kata satu persatu. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 17.
Jika kita tidak yakin dengan arti kata, maka alat yang kita gunakan agar arti kata itu benar adalah, yaitu jelas adalah kamus, seperti B. Nomor 18. Informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok disebut ide pendukung. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 19. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal 19 dan 20. Nah, setelah dibaca, jawablah pertanyaan nomor 19. Ide pendukung paragraf ke-1 adalah, idenya adalah di paragraf 1, yaitu tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 20. Ide pokok paragraf kedua yaitu Desa Olesari di Banyuwangi di Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 21. Pilihlah beberapa jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda centang. Nah, pernyataan yang sesuai dengan poster tersebut adalah, yaitu kita harus menghemat energi, kemudian mematikan lampu jika tidak digunakan, kemudian istirahatkan lampu pada saat siang hari. Selanjutnya 22. Bacalah teks bacaan berikut. Nah, contohnya yang kalimat pertama, kendaraan juga disebut alat transportasi. Nah, pertanyaannya, alat transportasi yang digerakkan oleh mesin yaitu jelas adalah sepeda motor, yaitu pesawat terbang dan mobil. Selanjutnya 23. Bacalah teks paragraf berikut. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Nah, jawabannya, kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Nah, ide pendukung pada teks bacaan di atas, berarti ide pendukungnya yaitu Tigor dapat membuat hujan. Kemudian Tigor dapat menyemprot lebih jauh. Dan yang keempat, yaitu Tigor dapat melihat pelangi. Selanjutnya nomor 24. Jodohkan pertanyaan berikut ini dengan menjodohkan pertanyaan di sebelah kiri dengan jawaban sebelah kanan dengan menarik garis lurus pada lembar jawaban. Nah, bacalah teks bacaan berikut untuk nomor 24 dan 25. Contohnya seperti ini. Nah, rambu-rambu yang ditunjukkan pada nomor 2 merupakan rambu-rambu yang berfungsi sebagai larangan yang A. Sedangkan 25, rambu-rambu ditunjukkan pada nomor 3 merupakan rambu-rambu yang berfungsi sebagai peringatan yang C. Selanjutnya 26. Nomor 26. Perhatikan paragraf berikut. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Nah, paragraf di atas termasuk jenis teks, yaitu argumentasi. Selanjutnya nomor 27. Gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya yang berfungsi memudahkan petunjuk lokasi disebut denah. Dani membunyikan bel sepedanya. Bandarwo membunyikan klakson sepeda motornya.
Makna kata klakson pada kalimat di atas yaitu alat yang dibunyikan dengan listrik pada kendaraan bermotor. Selanjutnya nomor 29. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Bacalah teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. Nah, setelah dibaca, nomor 29. Tuliskan ide pokok pada paragraf yang pertama dalam teks bacaan tersebut. Yaitu cicak adalah salah satu hewan reptil yang bisa merayap di dinding, langit-langit, dan permukaan lainnya. Selanjutnya nomor 30. Tuliskan gagasan pendukung dari paragraf kedua pada teks bacaan tersebut, yaitu ini adalah ide gagasan pendukungnya ya ini. Ini sampai di sini. Ini adalah ide pokok. Ini ide pokoknya. Berarti yang ini cicak memutuskan ekornya bila diserang musuh. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai tempat merayapnya, sedangkan landak menegakkan duri-duri tubuhnya. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.